Kita berdoa, ya Allah yang penuh kasih, yang mengampuni, yang memulihkan. Firman-Mu berkuasa atas kami, dan firman-Mu juga menyembuhkan kami. Kami rindu untuk dengarkan firman Tuhan pagi ini. Kami percaya Roh Kudus, Roh kebenaran, menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, dan menolong kami juga untuk menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengurapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Diberkatinya setiap orang yang mendengarkan dan menaruh hati dan pikirannya untuk fokus pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Diberkatinya Engkau. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama membuka Alkitab. Saya akan pandu dalam bacaan yang ada melalui visual. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Yakobus 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutup banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Dimuliakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Dalam Yakobus, kita beberapa kali sudah membahas topik demi topik dalam beberapa minggu ini dalam kitab Yakobus, dan banyak sekali mengarahkan kepada bagaimana etika kita, karakter kita,
pengendalian diri kita itu dibangun terus sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana hidup berkomunitas itu dipelihara dan hidup berkomunitas itu terjadi saling. Dan rupanya hari ini juga hidup komunitas dibicarakan, tapi dia sedang mengarah kepada saling mengaku dan saling mendoakan. Ayat yang dipakai di situ pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dari bacaan ini juga dia bicara tentang beberapa hal, memang tentang mengaku dan berdoa, tapi kita lihat dulu sebelum sampai ke mengaku dan berdoa, kita lihat dari bacaan ini. Ayat 12 di situ dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ini kita belajar jangan sampai bermain-main dengan sumpah ya. Jangan sembarangan bersumpah atau latah, sumpah dan lain sebagainya. Atau karena kita mau membenarkan diri sampai kita berkata sumpah dan lain sebagainya. Jangan bermain-main dengan kata atau praktek sumpah. Karena perkataan itu adalah doa. Ada dampaknya. Mungkin kita lihat itu kesalahan lidah berkata. Tapi dia bisa mengakibatkan hidup orang itu menjadi tidak bergerak. Bahkan nasib orang itu bisa menjadi buruk. Jika kita katakan baik, maka terjadilah kebaikan. Tapi jika kita katakan tidak baik, maka terjadilah ketidakbaikan. Karena kata-kata kita itu berkuasa. Kata-kata itu adalah doa. Kalau ada di antara kita yang pernah bersumpah, oh iya saya pernah Bu, hari ini ingat dan catat. Lalu nanti kita doakan. Karena tanpa disadari orang bisa mengeluarkan kata-kata karena ya seperti waktu itu ya pengendalian emosinya. Sehingga bisa ada yang mengatakan anaknya, dasar kamu anak bodoh. Maka dituailah kebodohan itu. Karena kata-kata itu muncul. Apalagi kalau yang ngomong orang tua. Wow, sangat berkuasa karena dia punya otoritas atas anaknya. Perkataan-perkataan orang tua itu punya kuasa, punya otoritas. Kita sering kenal istilah yang mengatakan orang tua itu wakilnya Tuhan. Maka bukan hanya bersifat wakil, tapi dia punya otoritas. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kalau kita bilang dia anak cerdas, maka kecerdasan itu akan berjalan dalam diri anak itu. Tapi kalau kita katakan tidak cerdas, sebaliknya dengan kata-kata perkataan seperti itu, ya silakan selamat menuai dari apa yang kita katakan. Apalagi kalau kita nggak lakukan pendampingan terhadap anak kita. Jadi mungkin kita tidak mengerti itu bisa bersifat sumpah. Tapi itu sebuah kata-kata yang dikeluarkan yang maknanya mengikat dan dia bersifat kutuk. Mengutuki orang. Saya tidak akan memaafkan orang itu sampai kapanpun. Dia udah bersumpah itu, dia sudah mengutuk itu. Dan mengikat, kata-kata itu akan mengikat dirinya dan mengikat orang lain. Dan itu keadaannya buruk. Kalau sudah sampai seperti itu, saya tidak akan memaafkan dia sampai 7 turunan. 7 turunan berlaku. Maka terjadilah pertengkaran keluarga 7 turunan gak selesai-selesai. Kenapa ya Bu Pendeta kok gak selesai? Karena ada yang pernah ngomong 7 turunan.
Saya nggak akan memaafkan sampai di tanah rara, kata orang Batak. Tanah merah, tanah kuburan, sampai mati. Enak sekali kita mengucapkan kata-kata itu, sementara kata-kata itu mengikat. Mengikat yang bicara dan mengikat kepada orang yang dibicarakan. Atau juga ada orang tua atau keluarga atau kakak beradik. Saya pernah urus satu orang pria. Dia punya orang tua bisa kasih kuliah. Dia punya orang tua mampu. Secara fasilitas dan keuangan semuanya bisa ada. Tapi anak laki-laki ini dia nggak pernah bisa berhasil. Kuliah dia keluar. Kerja dia cuman sampai 1 minggu dia selesai, nggak. Jadi dia nggak berhasil, dia gagal. Dia mulai punya modal, ditipu orang dan seterusnya. Akhirnya dia nggak pernah mengalami keberhasilan sedikit pun. Akhirnya dia nongkrong di pinggir jalan. Satu waktu dalam persiapan dia mau menikah, seperti biasa kalau pranikah ada yang disebut dengan doa pelepasan. Maka di situ dicek. Rupanya dia terikat dengan sumpah kakaknya. Mereka hanya berdua saja ya, laki-laki dan perempuan. Kakaknya itu terlalu marah sama adik laki-lakinya. Lalu kakaknya bilang sama adiknya, sampai kapanpun kamu gak akan pernah berhasil dan kamu akan gagal dan gagal. Sampai anak itu dewasa, memang dia gak pernah berhasil apapun. Apa yang kurang semua disiapkan, tapi dia tidak pernah berhasil. Perhatikan, kuasa perkataan itu mengikat adiknya, dan mengikat juga kakaknya, dan adiknya itu seperti dalam kotak, ke sini tembok, ke depan tembok, ke atas tembok, ke bawah tembok, gak bisa lakukan apa-apa. Dalam pertolongan Tuhan didoakan, dia terbebaskan, dan hari ini kalau saya mau kasih tahu bisa dicek, dia ada di daerah Palembang, dia sudah menikah, dia punya pekerjaan, dia punya rumah, dia punya keluarga. Sepertinya kalau diukur ke belakang kayaknya gak mungkin deh pria yang luntang-lantung ini bisa berhasil. Tapi Tuhan bukakan dia, karena apa? Dia pernah terikat dengan sumpah, perkataan marah yang bersifat kutuk yang disampaikan kakaknya kepada adiknya. Jadi kalau kita pernah menyumpahi orang, kita bilang enggak bu, itu enggak sumpah, tapi kita bilang kamu enggak akan berhasil, kamu akan hidupmu susah, nasibmu kayak begitu-begitu terus. Itu hati-hati. Kita enggak berhak menentukan hidup orang dengan perkataan kita yang buruk seperti itu. Tuhan saja menyediakan masa depan untuk orang. Maka kita tidak berhak mematikan langkah hidup orang dengan perkataan yang dikendalikan oleh emosi kita. Maka hari ini kalau kita pernah berkata-kata seperti itu, bertobat, kita selesaikan. Ingat-ingat, ngomong apa saya pernah ya ke orang ini, ke orang itu, ke anak atau ke orang tua. Saya enggak akan mengasihi orang tua karena kecewa dan seterusnya. Itu juga mengikat. Jadi mari hari ini kita jangan main-main dengan sumpah dan kutuk yang sembarangan, karena apa? Bisa bikin hidup orang menderita, bisa bikin sakit, bisa bikin hancur, bahkan membunuh karakter dan masa depan orang. Dan ada tabur tuai ya ketika kita ada terlibat di sana. Jadi jangan latah, jangan ikut-ikutan, kalaupun marah, emosi aja, tapi jangan sampai mengutuk atau menyumpahi orang. Atau juga kita melakukan sumpah dengan sengaja lalu kita tidak mengerjakannya, itu juga tidak boleh. Dan apa yang terjadi akibat kuasa-kuasa perkataan itu, banyak orang menderita. Menderita karena dosa, sakit penyakit, menjadi tidak bisa berdaya melakukan apapun, menuai kegagalan, kehancuran, bahkan juga bisa sakit penyakit. Apa saja bisa membuat orang itu menjadi hidupnya menuai seperti itu terus. Kelihatannya itu biasa, kita bilang ya namanya udah nasibnya begitu. Oh iya, memang nasibnya seperti itu saat itu. Tapi kita percaya kepada anugerah Allah.
anugerah Allah membebaskan kita. Kalau kita bicara nasib kita seperti itu, ya sebetulnya kalau mau bilang nasib kita, ya memang nasibnya bisa akibat dosa kita akan masuk neraka, nasibnya akibat dosa. Tapi anugerah Allah membebaskan kita, kita tidak jadi warga neraka, tapi kita jadi warga kerajaan sorga. Kita memiliki hidup yang kekal karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus memenangkan kutuk atas kita. Kita menang dalam anugerah Kristus. Jadi bagaimana caranya Bu kalau kita udah pernah terikat? Kalau yang kita pernah berkata-kata kita minta ampun lalu beresin dengan orang itu. Batalkan perkataan-perkataan kita. Tapi kalau kita yang saat ini sedang mengalami keterikatan karena kata-kata kutuk dan sumpah itu, Anda perlu didoakan. Jangan doa sendiri. Hubungi pendeta, hubungi majelis untuk didoakan. Hubungi hamba Tuhan untuk didoakan karena Anda terikat dan harus dilepaskan. Ayat 13 di situ dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, ini menderita banyak hal ya, karena akibat perkataan-perkataan tadi yang saya gambarkan, di situ dikatakan, baiklah ia berdoa. Karena memang doa itu membebaskan. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kemudian dikatakan lagi, kalau ada orang yang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi kalau ada di antara komunitas kita yang menderita, jangan tulis status. Enggak menolong apa-apa tulis status, malah itu bikin masalah. Masalahnya dalam arti Tuhan suruh kita bawa untuk baca status kita. Waktu kita menderita kita berdoa. Status WA. Di mana media sosial kita ada di sana kita tulis. Kalau kita menderita berdoa. Kalau saudara butuh dukungan doa kasih tahu. Kemudian kalau ada yang sakit panggil hamba Tuhan. Ini penatua disebut presbiter di situ. Bicara bukan hanya konotasi dalam zaman sekarang penatua majelis ya, tapi sebetulnya bicara hamba Tuhan. Panggil hamba Tuhan, lalu dia akan lakukan step by step saat konteks waktu itu pakai minyak ya. Minyaknya itu dia balsam yang memang minyaknya itu mengandung obat. Dan di situ dikatakan mengoleskannya dalam nama Tuhan dan orang itu sembuh. Jadi kita juga jangan sampai gagal fokus. Karena kita mau sembuh lalu kita simpan minyak semua. Kita percaya minyaknya itu nanti taruh oles nanti sembuh. Bukan soal minyaknya. Minyak itu cuma simbol. Tapi dia harus didoakan dalam nama Tuhan. Jadi jangan sampai kita gagal fokus juga. Bu boleh punya minyak kutus-kutus? Boleh. Minyak kayu putih dari Ambon? Boleh. Boleh minyak. Asal jangan minyak apa kalau di orang Kupang tuh minyak nyong-nyong buat nyong-nyong yang tidak percaya diri. Pelet wanita, sudah kas tinggal. Ada di sini Nyong. Jordi, kas tinggal, jangan terlibat di situ ya. Jadi kita tidak lagi punya minyak yang aneh-aneh, tapi kita punya minyak yang memang dipakai untuk berobat. Dan kemudian di situ dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Nah ini yang saya mau bilang, doa seperti apa yang menyembuhkan? Pertama, jika saudara terikat sakit, minta hamba Tuhan.
dan doakan. Gak ada hamba Tuhan, Bu. Hamba Tuhannya misalnya ada di hutan, gak ada hamba Tuhan. Ada orang yang berotoritas dalam keluarga, kepala keluargamu. Ada orang yang hidup dalam firman Tuhan, doakan. Jangan cari orang pintar. Orang pintar belum tentu punya firman Tuhan dalam konteks tanda kutip orang-orang dukun, berhala, jangan. Tapi cari orang yang pegang firman Tuhan, hidup dalam firman yang mendoakanmu. Kemudian bagaimana caranya supaya kita memiliki doa seperti apa yang menyembuhkan? Ayat 15, doa yang lahir dari iman. Pastikan pertama-tama orang yang sakit itu dia harus mengaku Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan penyembuh dia. Ketika kita bilang doa dengan iman, bukan hanya orang yang berdoa yang punya iman, tapi orang yang sakit juga dia punya iman. Sehingga kita bersinergi dan matching dengan Allah. Kita perlu bangunkan imannya. Ketika orang itu sakit, perhadapkan dia kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Bukan perhadapkan kepada orang atau pribadi orang yang mendoakan. Tapi bersama-sama kita berhadapan dengan Yesus Juru Selamat. Doa dengan iman itu dia berdoa dengan memperkatakan janji Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Dia pegang janji Tuhan dan dia berkata-kata atas iman dan janji Tuhan untuk kesembuhannya. Jadi pastikan doa dengan iman itu adalah doa yang mengaku Yesus Kristus kesembuhan saya. Yesus Kristus Juru Selamat saya. Harus begitu? Iya. Karena kita harus arahkan iman kita kepada siapa. Harus jelas. Makanya kadang-kadang kalau doa orang sakit kan saya tanya dulu tentang Yesusnya dalam hidupnya. Bagi saya penting. Soal sembuh atau tidak bagi saya itu urusan Tuhan yang menyembuhkan. Tapi yang penting adalah orang itu diperhadapkan dengan Yesus sang penyembuh. Supaya kita jangan gagal fokus. Karena saya cuma alat yang menyembuhkan itu Yesus. Jadi bawa kepada Yesus, pengertian dan imannya dibangunkan dan dibukakan. Perkatakan firman Tuhan dan pastikan dia percaya kepada Yesus. Tapi dia beda agama, Bu, enggak apa-apa. Beda agama juga bisa kita katakan. Teman saya juga banyak beda agama. Tapi saya ajak mereka kita doa. Saya bilang misalnya saudara saya dari Muslim. Teman saya dari Muslim. Saya bilang kalau di agama Kristen saya percaya kepada Yesus Kristus. Juru Selamat penyembuh yang buat mujizat. Tapi di agama ibu kenalnya Nabi Isa. Panggil aja Nabi Isa. Dialah yang menyembuhkan dan membuat mujizat. Percaya sama dia bisa lakukan kesembuhan itu. Baru kita tuntun dia untuk dia berdoa kepada Nabi Isa. Dia panggil dan percaya imannya kepada Yesus Kristus. Kemudian doa seperti apa yang menyembuhkan? Ayat 16, ayat 15 dengan iman, ayat 16. Doa yang saling mengaku. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini kita suka aminkan di bagian terakhirnya. Doa orang benar jika didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Baik-baik kita lihat dulu di awal ayatnya. Karena itu terjadi dulu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Penyakit itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya bisa karena dosa. Bisa karena konflik. Bisa karena kepahitan. Bisa karena hal-hal lain yang membebani hidupnya. Jadi orang tersebut ditolong supaya dia mengaku. Dia mengeluarkan gambaran buruk yang masuk dalam dirinya itu supaya dia selesai. Ajak orang itu untuk mengaku dosanya. Apalagi kalau ada konflik.
Dan kita tahu konfliknya terjadi dengan siapa. Pertemukan itu. Karena saya percaya ayat ini terjadi dalam hidup setiap orang yang mengaku dosanya dan saling mendoakan, maka terjadi kesembuhan di situ. Karena Allah kita Allah yang berelasi, Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni. Di situ kuasa atau kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya pernah kasih ilustrasi, tapi saya bukan ilustrasi, kisah nyata. Saya terus bagikan ini saya ingat peristiwa ini nyata. Satu anak perempuan umur 28 tahun, dia kena kanker payudara. Dia sudah metas sampai tulang belakang sehingga dia tidak bisa berdiri dan jalan lagi, dia hanya tertidur di tempat tidur berbulan-bulan. Dan tidur pun nggak bisa pakai baju los gitu ya. Harus pakai baju pengikat karena tulang belakangnya sudah metas, atau metas itu penyebaran. Di Darmais waktu itu. Lalu ketemu, saya tanya anak perempuan ini. Terus dia mengaku. Satu poin lagi apa ini? Rupanya anak perempuan ini dia begitu benci dengan bapaknya, dia marah sekali dan dia usir bapaknya dari rumah. Dan dia katakan, saya nggak ngaku lagi itu bapak saya. Dan sebaliknya, bapaknya juga saking benci sama anaknya, dia bilang, kamu juga bukan anak saya. Bapaknya pergi, anaknya yang tinggal di rumah. Mamanya sudah meninggal. Singkat cerita saya bilang, bisa nggak bapaknya datang ke Jakarta? Saya nggak bisa jarak jauh begini nih, harus selesai di sini. Bapaknya datang, terbang ke Jakarta. Anak perempuan ini ditungguin oleh pembantu. Tidak ada keluarga kah atau siapa kah yang datang jaga dia, hanya pembantu saja karena semua lepas tangan seperti itu. Singkat cerita bapak datang, lalu kita bahas ayat ini aja. Cuma ayat ini saja yang Tuhan mau terjadi di antara mereka. Kita kupas, lalu saya minta mereka saling mengaku, saling memberitahu apa yang jadi puncak kemarahan mereka dan kata-kata kutuk mereka sendiri. Akhirnya mereka saling mengaku, saling berpelukan, menangis, berdoa dan seterusnya. Singkat cerita saya pulang, beberapa hari kemudian saya datang ke Darmais. Dia udah di atas kursi roda. Dia tidak lagi tidur tapi dia sudah pakai kursi roda dan sudah kos di belakang rumah sakit. 5 bulan dia terbaring dari Desember sampai Mei di rumah sakit. Tapi 1 minggu setelah dia berdoa, dia pulang, dia di kos belakang Darmais dan dia pergi dengan kursi roda. Bahkan saya dibawa ke kosnya untuk dia menunjukkan bahwa dia bisa berdiri, dia bisa pindahkan badannya sendiri. Wah, saya bilang kuasa doa, kuasa pemulihan, kuasa rekonsiliasi itu terjadi dari Allah untuk orang itu sembuh. Jadi mari kita lakukan doa rekonsiliasi, doa saling mengaku. Rekonsiliasi itu enggak mengaku sepihak, tapi saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ini enggak hanya bicara sebetulnya kalau kita mau bawa, enggak bicara penyakit, tapi ini bicara jalan-jalan hidup orang. Ini bicara hubungan, ini bicara relasi, ini bicara pergumulan-pergumulan. Mari kita rekonsiliasi dan kita akan menghasilkan yang disebut dengan doa orang yang benar bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi Allah mau kita bereskan. Lalu kita sama-sama berdiri untuk berdoa. Di situ besar kuasa Allah. Allah bekerja atas orang-orang yang melakukan pemulihan. Keterbukaan awal pemulihan. Doa apa yang menyembuhkan selain doa rekonsiliasi, doa yang menghasilkan doa orang yang benar itu? Ayat 17-18 di situ dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ayat 17, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun
dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa yang menyembuhkan adalah doa dengan iman, doa rekonsiliasi atau pemulihan, terjadi pelepasan, tapi juga doa yang bersungguh-sungguh. Mari kita buka dalam kitab Raja-Raja untuk bahas tentang Elia. Kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Kitab Raja-Raja. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Elia ini nabi. Maka hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Sebentar. Kemudian 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-1. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Sebelumnya Elia bilang tidak akan turun hujan. Tapi kali ini Tuhan bilang pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi. Kita baca pasal 18 ayat 42 sampai ayat yang ke-45. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke atas puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Bisa dibayangin ya posisinya? Dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia bersujud, berlutut. Sikap yang menyatakan kesungguhan dia. Ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Elia bersungguh-sungguh berdoa. Dia bertekun. Habis berdoa dia bilang sama bujangnya, naik dulu ke atas. Lihat ada tanda-tanda hujan enggak? Enggak ada. Kedua kali dia berdoa, dia suruh lagi. Enggak ada. Ketiga kali berdoa, enggak ada tanda-tanda. 4 kali Elia tetap berdoa, dia minta bujangnya naik, enggak ada. 5 kali enggak ada, 6 kali enggak ada. Bayangin, sampai 7 kali, ayat 44, berkatalah bujangnya itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam dan awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Jadi saya tidak, kalau Bapak Ibu mau baca ceritanya jelas silakan baca ceritanya secara utuh ya. Tapi di sini yang dikutip dari Yakobus, Elia, dia bersungguh-sungguh berdoa. 1 kali belum ada jawaban, dia doa lagi. 2 kali, ada enggak? Enggak ada. 3 kali, kalau kita 3 kali bagaimana kalau udah berdoa enggak ada jawaban? Bu Rini, bagaimana Bu Rini? Udah doa 3 kali belum ada jawaban, bagaimana? Batal doa lah, atau enggak kehendak Tuhan lah. Dia berdoa lagi 4 kali. Kita udah hitung-hitung kan. Pokoknya 2 kali lagi berdoa, kalau enggak udahlah.
Bagaimana Pak Luhut? Berdoa sampai nggak ada jawaban, sampai berdoa nggak ada jawaban, baru dapat jawaban lagi. Kita seringkali baru 2-3 kali berdoa, kita sudah tidak berharap lagi, kita nggak punya sungguh-sungguh lagi, kita anggap udahlah, terlalu pasrah dan pasif. Tapi Tuhan sebenarnya mau lihat kesungguhan kita berdoa. Tuhan mau kesetiaan kita berdoa. Tuhan mau iman kita itu bangkit. Kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, bukan Allah yang biasa-biasa saja, tapi Allah yang luar biasa. Allah bisa menerobos segala hal. Dia cuma minta kesungguhan hatimu. 1 kali, 2 kali, bayangin Elia itu nabi. 7 kali dia harus lakukan itu ketaatan berdoa sungguh-sungguh. Mestinya nabi dia udah lebih peka dong. Tapi nabi juga Tuhan sedang bentuk. Jadi sabarlah dan bersungguh-sungguhlah. Bertekunlah dalam doa. Yesus katakan juga berjaga-jagalah dalam doa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita semua punya pergumulan. Tapi mari kita bangkitkan iman kita, kesungguhan kita. Karena sebenarnya bukan Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan sedang membentuk kita supaya kita kuat, kita tahan uji, dan kita naik level imannya. Dan itu jadi kesaksian buat banyak orang, boleh ditolong. Kalau kita bisa lewati step-stepnya, percayalah. Begitu saudara tolong orang, orang juga bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kita ini jadi alat peraganya Tuhan. Kalau kita sedang dipercayakan pergumulan itu, sebenarnya Tuhan sedang latih kita untuk menolong orang lain lagi. Jadi mari kita sungguh-sungguh berdoa. Terus berdoa sampai kita mendapatkan jawaban Tuhan. Kalau sudah dapat jawaban Tuhan, doa lagi. Jangan berhenti berdoa. Ada kebiasaan, udah selesai, aman, udah. Gak usah doa lagi, jangan. Yesus bilang berjaga-jagalah dan tetap berdoa. Lalu ayat 19 sampai 20 di situ dikatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi hari-hari ini juga saya mau mengajak kita, doa kita yang tadi itu, yang memulihkan, yang membebaskan, yang menyembuhkan, sungguh-sungguh itu tidak hanya doa untuk makan minum kita, tidak hanya doa untuk keperluan-keperluan kita, tapi berdoalah ada banyak orang-orang yang sudah melenceng dari kebenaran. Dalam keluarga, dalam jemaat, kita terus berdoa. Wah, belum ada jawaban, Bu. Saya percaya pasti ada jawaban, cuma memang harus sungguh-sungguh dan sabar. Doa dan tindakan juga dikerjakan. Terus berdoa, dan tingkat iman kita dalam berdoa pun dia berkembang. Dari tahun ke tahun jangan hanya doa itu saja atau doa diri kita saja. Kita sudah berangkat, sudah mendoakan orang, mendoakan bangsa, dan saya bersyukur di GKO Solo Agrasi ada kelompok doa, pasukan doa, doa menara, doa puasa, doa-doa yang kita naikkan itu, di mana saya lihat jemaat udah nggak di level hanya lihat dirinya sendiri, tapi mereka sudah bersyafaat untuk berdoa untuk orang lain, untuk bangsa, untuk situasi bangsa, untuk saudara-saudara kita yang berbeda agama, dan itu bagi saya itu bagus sekali. Saya mau share, kita lihat skor iman kita ada di mana. Ya, ini ada skor 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 atau 6-0. Kita mulai dari 1-0 dari bawah. Ini orang yang iman perdana, yang percaya Yesus Kristus
adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan keinginan beribadah. Ini dia masih 1-0. Apakah kita ada di sini? Yang kedua 0, iman yang bergumul dengan apa yang kita sebut dengan kebutuhan makan, minum, pakai. Dia hari-hari dia bergumul dengan ini terus. Makan, minum, pakai, siang, malam, pagi, petang. Dia bergumul ada di sini. Ini bukan tidak boleh dan boleh ya, ini sesuatu yang memang kita jalani semua. Tapi diukurnya dia pada level 2-0. Kita lihat yang 3-0. Iman yang bergumul dengan sakit penyakit dan problematika hidup di luar kebutuhan. Dia tidak lagi hanya bicara soal makan, minum, pakai, tapi dia sudah masuk dalam problem yang di luar itu. Misalnya sakit penyakit, problem-problem lain. Lalu iman yang 4.0, yaitu iman yang bergumul dengan keputusan Allah yang mendidik kita dengan kata tidak. Kalau kita sudah ada di tengah mengalami itu, maka kita sudah ada di 4.0. Kita sudah terbiasa dengan jawaban tidak dari Tuhan, kita bergumul dengan keputusan Allah yang berbeda dengan rancangan kita, dan kita menjalaninya, kita sudah ada di sana. Dan iman 5.0, iman yang bergumul dengan penolakan dunia dan penganiayaan. Dia udah gak mikir lagi diri dan makan minum, dia gak mikir lagi, dia cuma berpikir bagaimana dunia ini yang melakukan tingkat kejahatan dan dia sedang diperhadapkan dengan penganiayaan. Dan 6.0, yaitu iman yang bergumul dengan kerinduan, memenangkan orang di sekitarnya. Pertanyaannya, kita ada di level yang mana saat ini? Apakah kita kita baru di keinginan beribadah aja udah cukup lah Bu Pendeta, udah sih kan saya mesti ngurus yang lain. Iya, amin. Saya nggak mungkin juga nggak boleh. Ya amin, memang beribadah puji Tuhan. Atau kita ada di 2.0, atau kita ada di 3.0, 4, 5 atau 6. Silakan Bapak Ibu kita menilai dan memasangkan diri kita ada di mana. Saya nggak bilang salah, tapi kita semua sedang bergerak dalam perjalanan iman kita. Dan saya percaya kita semua berprogres menjalaninya. Nah, tinggal arah kita sudah di mana. Ini nggak ada bicara salah benar, tapi ini bicara progres iman kita. Apakah kita sudah di mana? Ini mencirikan perjalanan doa kita. Kita sudah di mana? Dan saya percaya kalau lihat dari jemaat, kita bukan lagi soal bicara ibadah, karena kita sudah final, ibadah itu sudah menjadi habit, kebutuhan yang sangat dicari. Karena Bapak Ibu tidak lagi dipaksa-paksa beribadah. Bapak Ibu punya kesadaran, saya perlu Tuhan, saya perlu persekutuan. Kemudian naik lagi dan naik lagi dalam level iman yang bergumul dengan kerinduan memenangkan orang di sekitarnya. Terkadang kita berpikir itu kerjaan pendeta aja lah, kerjaan majelis saja lah, komisi PI saja lah, memenangkan orang itu siapa aja. Bapak Ibu diminta dalam amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Pergilah ke tempat pekerjaanmu, pergilah ke pasar, pergilah. Pandemi hari ini bisa pergi, gak ada alasan gak pergi sebetulnya kalau pandemi. Kan bisa angkat telepon untuk menelepon orang-orang di luar jangkauan, artinya di luar Jakarta bisa kita telepon dan lain sebagainya. Bisa keluar kota, bisa untuk peduli dan memikirkan hidup orang. Kadang-kadang doa dan air mata kita itu perlu dicek, ini air mata apa. Ada banyak orang habis air matanya karena baper. Ada banyak orang habis air matanya karena satu hal, dua hal yang recehan. Tapi lihatlah, ada banyak orang yang hidupnya hilang.
Saya mau air mata kita itu untuk orang-orang yang hidupnya sedang tersesat, hidupnya sedang hilang. Yesus datang ke dunia ini karena apa? Dia menyelamatkan kita semua yang udah hilang, yang udah tersesat, supaya Tuhan ambil, Tuhan perbaiki, Tuhan taruh lagi untuk menerima anugerah Allah. Yesus lakukan sampai di tingkat itu. Dan saya percaya jemaat GKO Sola Gracia, kita semua sedang bergerak dan terus bergerak, dan kita mau hidup kita berdampak. Kita mau doa-doa kita juga berdampak. Kita mau juga ada orang-orang yang kita menangkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada. Jadilah orang yang berdampak untuk orang lain karena Kristus. Dan komunitas kita jaga untuk kita tetap saling mengaku dan saling mendoakan. Kita jaga satu dengan yang lain. Kalau ada yang jatuh, jangan biarkan kita jadi bahan topik pembicaraan yang melemahkan. Tapi kita ambil, kita doakan, kita telepon, kita bangkitkan kekuatannya. Apa yang perlu kita lakukan. Karena jemaat kita tidak terlalu besar yang ratusan ribu orang, tapi justru dari mulai yang sedikit ini, kita menjadikan komunitas yang saling mengaku, saling mendoakan. Saya mau kasih satu slide lagi video. Menjadi ilustrasi terakhir. Ini berbahasa Inggris, bagi yang bisa bahasa Inggris silakan mengerti, tapi intinya bagaimana kuda ini bisa keluar dari jebakan lumpur. Kita ambil nilainya ya. Nggak ada suaranya ya? Saya mohon izin sebentar ya, saya bikin suaranya dulu karena di sini. Speakernya saya nyalain dulu ya, Bapak Ibu, mohon izin. Hello friends, this short movie clip gives us the proof of one's mental strength and abilities to come out of negativity and hopelessness. Her horse, once stuck in the pond filled with mud and could not get out, and lost all hopes of coming out, and was giving up the idea. When a few herdsmen inspected the place, they saw the mud would not allow the horse to come out. It was only the strength that the horse could gain mentally and not give up. Would bring the horse back to its feet. After inspecting the soil, there was an idea in the herdsmen. He told his friends, I have a plan. I hope it works. The herdsmen getting the herd of the horses to run around the pond
was to mentally inspire the stuck horse, Datanglah komunitas kuda itu to give it strength so that it could come out from the mud. And as the horse saw his friends gallop around the pond, he mentally decided he's going to give it his last try. With all the strength, he rose. With the energy, the effort came out. This is a lesson for all of us to draw all our strength and energy to come out of these bad times which has hit us. That's why be positive, try to help others around. So let's help our friends stuck in the pond of hopelessness, the negativity, to come out and guide them and help them to change their lives by providing this positivity by words and actions, so that the horse can come out. And there the horse, struggling with all his strength, slow and steady, stands up on its 4 feet, ready to gallop among his friends. God bless you. Take care. May you be positive forever. Amen. Demikian ilustrasi tadi boleh menjadi gambaran bahwa kita menjadi komunitas yang saling menyembuhkan, saling mengaku, saling mendoakan. Kita jalan bersama-sama dan boleh menolong satu dengan yang lainnya. Kita semua sama. Kita sama juga seperti Elia, bisa berdoa bersungguh-sungguh. Kita semua juga punya doa yang lahir dari iman. Kita semua juga punya doa yang memulihkan. Mari berikan hidup kita untuk dipulihkan, dan berikan hidup kita juga dipakai untuk memulihkan dan menyelamatkan orang lain. Tuhan Yesus datang untuk kita dan membebaskan kita, memulihkan kita. Ada banyak orang sakit, dia sembuhkan. Dan Yesus selalu menyembuhkan orang, bukan hanya jasmaninya sembuh, tapi juga rohaninya, batin orang juga disembuhkan. Tuhan mengasihi kita, apapun pergumulan kita saat ini. Jika kita ada di bagian-bagian ini, kita sedang sakit penyakit secara jasmani, kita sedang sakit hati kita, batin kita, pikiran kita, hidup kita. Mari kita datang dan kita minta Yesus memulihkan kita. Dan Tuhan akan menuntun kita melewati bagian, dan kita akan diberi hikmat. Dan Anda tidak sendiri. Anda ada di komunitas keluarga dan ada di komunitas GKO Sola Gracia. Jangan keluar dari komunitas, tetap ada bersama, karena Kristus ada dalam komunitas kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya kepadamu Yesus Kristus, Engkau pemulih kami, Engkau penyembuh kami. Nyatakan kepada setiap kami ya Bapa, untuk kami boleh mengalami firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pagi ini. Keluarga kami butuh ini, gereja butuh ini, bahkan bangsa juga butuh ini, firman hari ini. Maka bekerjalah ya Roh Kudus dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan ini terjadi dan hidup
atas saya, pribadi saya, atas keluarga saya, atas gereja, atas masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan lagu Kidung Kesan 540 1 bait 1 dan 2.